Ya, halo Ngominers, apa kabar? Akhirnya kita secara resmi, walaupun ini bukanlah hal yang mengejutkan, kita resmi melangkah ke babak 8 besar Liga Champions. Kok 8 besar? Sorry, 4 besar Liga Champions. Kok 4 besar? Bener sudah 8 besar. Bingung. Maksudnya ke perempat final. Perempat final itu kan berarti pesertanya 8. Jadi ada 4 pertandingan. Gimana sih, bingung karena masih euforia gitu. Dan aku sangat bangga dengan Inter sebelum aku memulai ini ya. Tapi ini sudah mulai kan namanya. Pokoknya aku sangat bangga karena walaupun bagaimana rivalitas antara Inter dan Milan, fansnya sering ribut, tapi dalam hal ini Inter tetap solider, berusaha sekuat tenaga, dan akhirnya Inter bisa membalaskan dendam kakak tiri kita terhadap Feyenoord dengan menumbangkan Feyenoord. Semoga dengan adanya kejadian ini fans Inter dan Milan semakin rukun gitu guys. Bangga nggak? Bangga lah. Oke, sebelum kita bahas pertandingan tadi, aku seperti biasa bacakan beberapa update. Yang pertama dari Marotta, ini tentang Nico Paz. Ketika semua sudah semangat banget, wah Nico Paz, wah ini Javier Zanetti makan malam sama bapaknya Nico Paz, inilah itulah segala macam. Marotta dia bilang ya chill gitu intinya. Dia bilang mana itu dari sini. Yang ada itu rumors yang saya baca di media. Pertama-tama, nah ini bijak ini. Kami harus menekankan bahwa dia adalah pemain yang dimiliki Como dan Real Madrid memiliki klausul pembelian kembali. Jadi akan menjadi sulit bagi kami untuk mengontrak dia atau mengesain atau ya membeli dia lah intinya. Yang kedua, dia adalah pemain yang istimewa. Tapi kami juga harus menekankan bahwa kami memiliki skuad yang kompetitif. Wah, ini ada makna tersendiri nih di kata-katanya ini. Kami harus fokus pada kompetisi yang kami mainkan dalam beberapa bulan ke depan. Jadi kita akan berbicara tentang transfer market saat waktunya tiba. Nah itu bro. Kalau aku bilang sih dia ingin menekankan bahwa ya hype-nya Nico Paz kan memang lagi tinggi sekali, tapi jangan lupa sama seperti kejadian Zielinski. Termasuk aku sendiri sudah sangat yakin, cukup yakin lah bahwa Zielinski datang ke Inter pada akhirnya tidak sampai pertengahan musim dia akan menggeser Mkhitaryan. Tapi apa yang terjadi sampai detik ini, sampai menit ini, sampai Giornata itu tersisa 10, Zielinski belum bisa menggeser Mkhitaryan dari posisi starting line up. Bahkan sekarang dia cedera. Itu bisa sampai 1 bulan lebih, minimal 1 bulan Zielinski cedera. Bukan masalah cederanya, sebelum dia cedera pun dia belum bisa menggeser Mkhitaryan. So sama dengan Nico Paz, aku sangat yakin Nico Paz akan berdua dengan Barella di lapangan tengah lah, bla bla bla. Tapi kenyataannya siapa tahu lagi-lagi tetap belum bisa menggeser Mkhitaryan. Ini makanya aku kemarin man of the match loh. Aku nggak ngelihat siapa yang versi panitia Liga Champions, tapi aku yakin banget pasti Mkhitaryan karena dari segala parameter yang ada Mkhitaryan. Tapi kalau ternyata aku salah tolong dikoreksi ya. Tapi koreksinya jangan sambil marah-marah, oke? Nah, itu tentang Nico Paz. Kemudian Il Capitano kita. Bahagia dan bangga. Karena untuk pertama kalinya kawan-kawan pasti sudah tahu atau mungkin ada yang tahu tapi nggak ngeh bahwa ini adalah kali pertama Dumfries menjadi kapten Inter Milan. Ini kan musim, kalau aku nggak salah ini musim keempatnya ya bener, nggak salah karena dia datangnya sama dengan Inzaghi, ya betul. Ini adalah musim keempat Dumfries. Sebenarnya ada nama lain yang sama kalau dari senioritas yaitu Hakan Çalhanoğlu, tapi Inzaghi memilih Dumfries dan aku baru tahu juga tadi pada saat pertandingan bahwa ternyata di PSV pun dia jadi kapten. So tampaknya dia memang punya jiwa kepemimpinan yang hebat walaupun dulu sering dimarah-marah sama Barella, tapi kayaknya sekarang udah enggak dimarah-marah lagi. Hebat. Dan
Dumfries bagiku adalah salah satu performer yang sangat meyakinkan dalam pertandingan kemarin. Nggak bisa dibandingkan dengan contohnya Fratesi, jauh. Walaupun beda posisi, tapi ya kontribusi di posisi masing-masing itu jauh banget. Kemudian, wih, Inzaghi, Il Simpati. Siapa itu kemarin? Il Simpati, seorang yang sangat bersimpati. Lagi-lagi Inzaghi itu apa ya? Kawan-kawan aware nggak pada pertandingan Liga Champion? Bukan hanya pada pertandingan tadi pagi ya, tapi sering pada pertandingan Liga Champion itu Inzaghi disinyalir menurunkan skuad dalam tanda kutip lapis kedua. Yang paling terkenal ketika lawan Arsenal yang sampai Micah Richard itu bilang, wah ini nggak respect ini. Terus Thierry Henry juga, wah kita lihat aja gimana nanti hasilnya. Tapi kelihatan dia agak annoyed, agak kesal dengan pemilihan skuad itu. Nah, tapi Inzaghi menegaskan bahwa enggak. Kita kan tuduhannya bahwa wah ini sudah memandang pertandingan lawan Atalanta nih, sehingga lawan siapa namanya itu Feyenoord itu sekedar aja. Tapi dia bilang enggak begitu. Saya sangat jelas fokus pada pertandingan malam ini. Kemudian dia kan ya kalau fokus kenapa Barella enggak main, Lautaro enggak main, siapa lagi enggak main itu. Ya pokoknya banyak lah yang enggak main. Dia jawab begini. Bastoni dan Barella baru saja memainkan 3 pertandingan selama full 90 menit di 7 hari terakhir. Benar juga sih ya. Kemudian lanjutnya, Lautaro adalah pemain lain yang bermain banyak di musim ini. Dan di 1,5 hari terakhir, maksudnya setelah pertandingan lawan siapa itu? Monza, dia mengalami kelelahan. Kami memiliki Martinez di bangku cadangan dan kami akan menilai kemudian seiring berjalan pertandingan bagaimana. Kemudian dia juga mencatat bahwa yang tidak diketahui di sini adalah ini adalah pertandingan Liga Champion 16 besar dan kami menghadapi tim yang telah kita sama-sama lihat bisa menyebabkan masalah bagi banyak tim lain. Salah satunya AC Milan. Jadi kami harus menjaga fokus kami dan kami harus memainkan pertandingan dengan intensitas, determinasi dan agresi yang tepat gitu. Jadi kalau menurut Inzaghi, kami bukan sudah ini enggak gitu. Itu tapi kalau ya kita sama-sama tahu aja lah. Oke, itu dari katanya Inzaghi ya. Nah, kemudian kalau kawan-kawan ingat kemarin apa lusa ya yang aku bilang pemerintah Kota Milan sudah mulai mengancam bahwa kalau ini Inter dan Milan nggak cepat-cepat menunjukkan progresnya, ya udah kita nggak usah lagi bikin yang gini-ginian gitu dia bilang. Nah pada akhirnya perwakilan Inter dan AC Milan telah telah memberikan proposal dan rencana visibilitas untuk bagaimana pembelian San Siro dan bagaimana pembangunan ke depannya. Bagaimana hasilnya sekarang bolanya sudah ada di pemerintah Kota Milan. Kita tunggu lagi. Oke. Nah, sekarang kita melangkah ke pertandingannya. Wih, Van Persie dong. Dia di satu sisi dia memuji Inter, tim yang sangat kuat bla bla bla. Bahkan dia ada bilang bahwa ketika Inter mulai menekan, kata kuncinya mulai menekan, kami benar-benar kesulitan. Nah, berarti kan Inter itu dalam bermain tidak selalu menekan. Nah, ini terutama kelihatan banget di pertandingan leg pertama. Jadi dan terus terang aku melihat approach yang dilakukan oleh Van Persie di leg kedua ini dibandingkan dengan leg yang pertama itu sangat berbeda. Ketika di leg pertama dia mainnya kayak banteng ketaton, pokoknya kejar, sprint, press, pakai 2 pemain, 3 pemain, kalau nggak cukup pakai 4 pemain. Akhirnya babak kedua kan, bahkan bukan babak kedua, setelah kita ngegol tuh mereka langsung keteteran. Tapi harus diakui di pertandingan ini mereka cukup
bisa mengconserve energi, menjaga, memanage stamina mereka selama 90 menit. Jadi ya kita menang 2-1 tapi tidak dengan cara yang sangat dominan seperti di pertemuan pertama. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya peluang mereka lebih banyak. Peluang dari Feyenoord itu lebih banyak. Yang mana namanya dia pelatih baru kan, dari sini dia belajar bahwa ternyata nggak bisa kita main cuma ngandelin fisik aja, nggak bisa ngandelin spirit aja, nggak bisa, ini juga harus main. Terbukti walaupun hasilnya sama-sama kalah, tapi satu, kalahnya lebih kecil, dua, peluang mereka lebih banyak dibandingkan pertandingan pertama gitu. Ya kita lihat aja gimana karir Van Persie, apakah dia akan menjadi pelatih top kelak atau gimana, aku belum bisa melihat ini. Nah, tapi yang menarik adalah dia bilang sangat disayangkan kami kebobolan segera setelah mulainya babak kedua. Dan itu adalah penalti juga yang sepertinya diberikan terlalu gampang. Aku sih gini ya, kalau kita lihat replaynya kayaknya sih memang penalti. Kalau aku sih fair-fairan aja. Pada saat Thuram itu dia kasih kartu kuning, menurut itu layak dia kena kartu kuning karena memang dia yang terlihat nyari kakinya musuh sehingga terjadilah jatuh lah, ya istilahnya diving lah, makanya kena kartu kuning. Tapi kalau yang siapa sih yang Taremi itu memang penalti, nggak bisa ini sudah dicek VAR udah apa, ya memang penalti mau apa lagi. Jadi ini lebih ke apa sih ya, mungkin frustrasi aja kali ya, itu sih. Dan kalau memang penaltinya mereka, menurutku juga itu memang layak penalti. Pertama ACRB narik, habis ACRB narik si Hakan Calhanoglu ngedorong juga. Ingat kan aku selalu bilang kalau shoulder ketemu shoulder, lengan ketemu lengan, bahu ketemu bahu itu nggak bisa. Tapi pas kejadian itu kan bahunya Hakan itu ketemu punggungnya si siapa itu, lupa aku siapa nama ininya yang dilanggar itu. Dan itu juga ada kakinya juga kena selongket juga. So memang benar-benar penalti sudah. Tidak ada yang bisa dilakukan pembelaan lagi, nggak bisa. Begitu. Oke. Nah, satu aja sebelum aku bahas ini, kebetulan ada skor pemain dari Football Italia. Nah, aku mau bacakan. Soalnya tumen-tumen ada skor masing-masing pemain. Ini ada lagi satu kata-kata yang menyejukkan dari Il Simpati. Il Simpatinore. Dia bilang gini, saya harus mengucapkan terima kasih pada para pemain. Saya menyelamati mereka. Ini penting banget. Karena saya tidak mendengar hal-hal positif yang dikatakan tentang mereka cukup banyak. Tidak cukup, maksudnya ada hal positif yang dikatakan tentang mereka. Jadi saya melakukannya secara publik. Ini kuncinya. Gila, bener-bener Inzaghi ini pasang badan banget buat pemain-pemain Inter. Bayangkan dia bilang gitu. Saya nggak dengar banyak. Bukan dia bilang tidak banyak, dia bukan bilang sedikit, tapi dia nggak cukup pujian-pujian, hal-hal positif yang dikatakan tentang para pemain saya. Makanya saya mengatakannya secara publik. Ini baru memang the master of people management sih. Kalau dari man managementnya, kayaknya Inzaghi ini sudah selevel sama Carlo Ancelotti. Man managementnya aja loh, aku bilang bahwa cara dia memanage emosi pemain, membangkitkan semangat pemain, membuat para pemain itu bersedia melakukan yang terbaik untuk tim dan untuk Inzaghi sendiri. Karena pernah ada, kalau nggak salah Bastoni yang bilang, kami ingin memberikan kemenangan ini untuk pelatih kan gitu. Kalau nggak salah musim lalu apa 2 musim lalu dia bilang gitu. Jadi ini cara dia, kayak ibaratnya manajer yang baik punya anak buah. Anak buah itu walaupun digaji, ketika dia respect sama manajernya, mereka akan selalu mau bekerja lebih keras. Itulah yang terjadi pada Inter. Mantap Inzaghi. Gitu. Nah, ini aku bilang player rating dengan sedikit komentar ya. Ini aku ambil dari Football Italia. Di Alessandro Bay namanya yang nulis artikel. Oke, pertama aku dari Jan Sommer. Mendapat nilai 6,5
kurang lebih pas. Kalau aku sih ya 7 ya 6,5 oke lah. Menebak dengan tepat arah penalti, tapi tidak ada kesempatan bagi dia untuk menghentikan tendangan Jakub Moder yang sangat keras dan precise. Precise itu artinya akurat. Kemudian Pavard 6,5 juga oke, masuk 6,5. Bekerja dengan baik bersama rekannya untuk menutup celah di pertahanan Inter pada saat-saat di mana Feyenoord mencoba menembusnya dalam serangan balik juga. Pavard bagus sih. Kalau aku 7, solid 7 kalau aku kasih. Acerbi 6,5 ya, betul. Sedikit yang harus dia lakukan, tapi dia memimpin lini pertahanan dengan composure, itu artinya ketenangan dan otoritas. Memastikan backline itu stabil sepanjang pertandingan. Acerbi udah nggak usah diragukan lagi. Bisek malah dapat 7. Defender Inter yang sangat menonjol di malam ini. Secara piawai, menghentikan bahaya, kemudian membuat lini belakang Inter seperti benteng dan menunjukkan kepercayaan diri ketika menyerang ke depan, ketika melakukan overlap gitu. 7 loh dikasih Bisek. Coba kita lihat Bisek 7 ya. Di sini bahkan 7,1. Tapi maksudnya ketika Bisek dapat 7 tapi Pavard 6,5 kayaknya kurang cocok. Bisek itu bermain penuh, tidak melakukan clearance, tapi dia melakukan blocking 3 kali, melakukan intercept 2 kali. Ini aku liatin ya biar sama-sama bisa lihat sendiri. Nah, melakukan tackle total 2 kali, kemudian duel 6 kali tapi menangnya cuma 3 kali. Oke, cukup berfungsi lah, sangat berfungsi. 74 sentuhan, wow, akurasi passingnya mencapai 93%. Sangat layak. Kalau gini, aku setuju kalau Bisek itu nilainya lebih banyak daripada Pavard. Tapi misalnya sedikit aja lebih banyaknya, nggak sampai beda 0,5 gitu. Kayak di SofaScore ini lebih layak 7,1 berbanding 7 kan. Kalau di sini Pavard itu dikasih 7, main 90 menit juga, ada 2 clearance sementara yang bisa nggak ada clearance. Interceptnya cuma 1 tapi dilewati 1 kali, tapi ground duelnya 1 kali aja dan itu gagal menang. Tapi aerial duel dia menang 1 kali. Kehilangan bola 3 kali, sementara Bisek kehilangan bola 5 kali. Tapi ini wajar karena Bisek lebih banyak maju menyerang. Jadi wajar kalau dia kehilangan bola lebih banyak dibandingkan Pavard. Oke, kita lanjutkan berikutnya Dumfries. Oh come on, masa Dumfries dapatnya 6,5? Ini nih, nggak cocok lah 6,5, 7,5. Lagi-lagi penampilan yang meyakinkan, menggunakan fisikalitasnya untuk mendominasi sayap kanan dan melemahkan semangat musuh dari bahkan mereka maksudnya ini nyoba pun nggak berani, musuhnya nyoba duel pun nggak berani. Tapi Dumfries memang bagus. Masa 6,5, come on, 7 minimal dapat nih. Setuju nggak? Dumfries 7 dapat itu. Fratesi 6, Fratesi 5,5 kalau aku. Sangat bersemangat, sangat ingin memberikan impact, tapi setuju banget. Permainannya yang eratik itu kayak ceroboh, kayak kurang terencana, kurang teratur, membuatnya seperti tidak nyambung, tidak terkoneksi dengan ritme tim. Setuju banget. Ini pintar bikin kata-kata. Sangat erratic play, kayak erratic itu kayak semaunya, kayak nggak lihat posisi teman di mana. Dan ini penyakitnya Fratesi memang. Calhanoglu 6,5, 6,8 lah. Memberikan penalti dengan pelanggaran yang naif, tapi kalaupun bukan Hakan yang langgar, kayaknya itu dari tarikannya Acerbi pun itu bisa jadi pelanggaran karena kelihatan dia narik ke kaosnya siapa itu, pemain musuh itu. Tapi kemudian dia menebus kesalahannya dengan mengkonversi penalti menjadi skor. Digantikan oleh Aslani, dikasih nilai 6,5 juga. Ya kurang lebih oke. Nah, Mkhitaryan 7. Oh, kalau aku 8 Mkhitaryan. Sangat jarang melakukan keputusan yang salah,
membuat Inter bermain dengan sangat fluid. Fluid itu artinya lancar, tidak ada kayak kepotong-potong itu ya. Sangat sulit direbut bolanya. Dia membawa bola, bahkan umpan-umpan terobosan dia bisa memotong Feyenoord menjadi terbuka dalam banyak kesempatan. Jadi kayak ada musuh di sini dia di tengahnya itu memotong. Itu sering banget memang. Luar biasa. Masa cuma 7, 8 lah, ini cuma 7 dikasih nilai 8 kalau aku. Solid 8. Kemudian Carlos Augusto sangat solid secara defensif dan memberikan support yang baik saat dia melakukan overlap. Sekali lagi membuktikan diri bahwa dia adalah opsi yang reliable atau bisa diandalkan di sisi kiri. Aku setuju. Taremi 5,5. Kalau aku bukan 5,5 tapi 5 ini. Terlalu lambat, terlalu kaku di sepertiga akhir lapangan. Pemain internasional Iran ini secara konstan membuat sentuhan ekstra. Dan maksudnya gini loh, bola harusnya udah diumpan, dia masih berusaha ngedribble lagi. Itu sentuhan ekstra yang tidak perlu. Dan gagal memanfaatkan beberapa kesempatan emas. Iya man. Thuram 7,5, waduh cocok. Thuram 7,5 menurutku cocok. Walaupun agak sulit mengatakan bahwa cedera ankle dia itu sudah benar-benar 100% sembuh, tapi pemain Prancis ini terlihat mulai bermain di performa terbaiknya. Mencetak gol yang cantik, yang menentukan arah pertandingan menjadi pertandingan yang nyaman, malam yang nyaman bagi Inter dan mengoyak-ngoyak pertahanan Feyenoord sampai dia digantikan oleh Arnautovic di menit 71. Ingat gak pas dia diganti sama Arnautovic itu set digituin sama Arnautovic, ditirukan kan dia ada sebelumnya, sebelum diganti itu sempat melakukan step over, kemudian dia nembak tapi kena mistar. Aduh sayang sekali. Kalau itu gol luar biasa sih. Kemudian Inzaghi nilainya 7. Oke, Inzaghi 7 lah. Walaupun lolosnya Inter dalam kualifikasi ini bukanlah hal yang mengejutkan, tapi dengan line up yang dirotasi berat, dirotasi besar-besaran, dia berhasil membuat timnya menunjukkan fokus penuh, kepercayaan diri dan keinginan yang kuat untuk menyelesaikan tugas lebih awal. Bahkan faktanya hasil dari pertandingan ini tidak pernah diragukan. Maksudnya dari awal udah kelihatan Inter bakal menang, sehingga ini membuat Inter bisa menyimpan tenaga untuk menghadapi pertandingan berikutnya melawan Atalanta. Wey, mantap. Inzaghi masterclass menurutku. Masterclass bukan dalam pertandingan tapi masterclass dalam merotasi pemain. Aku rasa semua pemain yang ditampilkan itu perform kecuali Taremi dan Fratesi aja. Tapi kayaknya mereka nggak perform itu bukan salah Inzaghi sih. Ya siapa yang mau dimainkan? Bahkan dia berani memberikan debut kepada 2 pemain Primavera, Berenbrough dan si Kochi. Dan Berenbrough itu hampir dia nyetak ini loh, hampir nyetak assist. Tapi sayang siapa yang diumpan itu? Bukan assist, pre-assist. Yang diumpan ke arah Arnautovic tapi dia kemudian kasih tumit itu bolanya malah nggak kena. Aduh sayang banget. Oke guys, itu ulasan pertandingan tadi pagi. Kita walaupun seperti yang baru saja aku bacakan, kita sebenarnya nggak terkejut Inter bisa melewati Feyenoord, tapi tetap saja ini adalah hasil yang positif mengingat rotasinya lumayan besar-besaran. Ada rotasi yang by choice dengan pilihan, ada juga rotasi yang dipaksa. Misalnya kayak Di Marco nggak bisa main. Kemudian siapa itu ya, Barella nggak bisa main, itu kan dipaksa itu rotasi. Lautaro nggak bisa main juga, itu kan dipaksa, itu bukan pilihan. Tapi dalam situasi yang sulit itu pun Inzaghi bisa memaksimalkannya sambil bisa meng-conserve energy, menyimpan tenaga yang membuat, bukan menjamin ya, tapi membuat peluang Inter menghadapi Atalanta itu menjadi lebih bagus lagi. Ingat bukan menjamin ya, tapi at least
peluangnya lebih besar lah Inter akan tampil ini karena kita menghadapi Atalanta yang sangat segar bugar. Ngeri Pak. Habis ngebantai Juventus 4-0 nih Pak Atalanta, dan itu mereka dapat istirahat 4 berapa ya? 6 hari kayaknya. Oke, kita lihat saja nanti. Habis itu baru jeda internasional. Alright guys, itu dulu untuk konten kali ini. Buat kawan-kawan yang nyawer, aku ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Karena kalianlah channel ini bisa berkembang. Buat kawan-kawan yang selalu nonton, yang berkomentar, aku apresiasi juga. Dan aku minta maaf buat kawan-kawan yang berkomentar. Tidak semua aku bisa balas, tapi semua komentar aku baca. Aku kasih like, aku kasih ada yang aku kasih love juga. Oke, jangan lelah-lelah berkomentar. Dan kalau ada komentar kawan lain yang menarik, bisa dikomentari langsung, bisa direspon sehingga ininya jalan, engagementnya jalan sambil kita ngobrol toh, sambil nunggu live ngalor ngidul. Oke, besok baru bisa. Ini aku masih agak ngantuk karena begadang tadi. Oke, ciao guys, sampai jumpa.